Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang keberadaan dan pergerakan air di bumi. Siklus hidrologi, daur air, adalah proses penting dalam hidrologi yang meliputi 1. Evaporasi yang artinya penguapan air menjadi uap air di atmosfer. 2. Kondensasi, uap air mendingin dan berubah menjadi awan. 3. Presipitasi, awan menjatuhkan air kembali ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. 4. Infiltrasi, air meresap masuk ke dalam tanah. 5. Runoff, air yang tidak terserap mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan laut. Jenis air di bumi. 1. Air permukaan seperti sungai, danau, serta lahan basah. 2. Air tanah atau air di bawah permukaan bumi. 3. Air padat seperti es dan salju. 4. Uap air atau kata lain air dalam bentuk gas di atmosfer. Bidang studi dalam hidrologi. 1. Potamologi, aliran air di sungai. 2. Limnologi, air danau dan permukaan air tenang. 3. Geohidrologi, air di bawah permukaan tanah. 4. Hidrometeorologi, hubungan antara hidrologi dan meteorologi. Siklus hidrologi antara lain. 1. Siklus pendek yaitu evaporasi dari laut, hujan turun ke laut. 2. Siklus sedang, evaporasi dari laut, adveksi ke daratan, hujan turun di daratan. 3. Siklus panjang, penguapan, kondensasi, salju, dan sublimasi. Dalam radioisotop memiliki peran penting dalam bidang hidrologi, terutama dalam studi pergerakan air di lingkungan. Hubungan radioisotop dalam hidrologi yaitu sebagai sistem untuk menelusuri jalur aliran air, menentukan usia air, serta mengidentifikasi sumber pencemaran air. Di sisi lain terdapat pemanfaatan radioisotop dalam hidrologi. Pemanfaatannya antara lain: 1. Menentukan usia air tanah, groundwater dating. Beberapa radioisotop digunakan untuk memperkirakan usia air tanah, di antaranya A. Tritium, H untuk air yang berusia kurang dari 50 tahun. B. Karbon 14, C untuk air berusia ribuan tahun. C. Klorin 36, Cl, dan helium 3, Hi untuk berbagai rentang usia. Pemanfaatan ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa cepat akuifer terisi ulang dan mengelola cadangan air tanah dengan lebih baik.
2. Menelusuri aliran air dan difusi. Radioisotop digunakan untuk melacak pergerakan air di sungai, danau, atau sistem bawah tanah. Contohnya yaitu pelepasan isotop radioaktif dalam jumlah kecil ke sungai untuk mengetahui kecepatan aliran dan arah pergerakan. Dengan tujuan mempelajari dan mengetahui pola aliran, difusi pencemar, serta efisiensi sistem pengairan. 3. Mengidentifikasi sumber dan penyebaran pencemar. Dengan menggunakan isotop alami atau buatan, kita bisa mengetahui dari mana sumber polusi berasal, apakah dari limbah industri, pertanian, atau alami. Contohnya, analisis isotop nitrogen, N, untuk menelusuri asal nitrat dalam air tanah. 4. Studi evaporasi dan daur hidrologi. Isotop stabil seperti H, deuterium, dan NO digunakan untuk mempelajari siklus air seperti evaporasi, presipitasi, serta infiltrasi di berbagai wilayah. Agar dapat memahami bagaimana air bergerak dalam ekosistem, sebab penting dalam perencanaan konservasi air. Dalam bidang hidrologi terdapat radioisotop. Radioisotop adalah atom dari suatu unsur yang tidak stabil dan memancarkan radiasi, dapat digunakan sebagai pelacak radioaktif atau radio tracer untuk memantau dan memahami pergerakan air serta sifat-sifat lingkungannya. A. Peran radioisotop dalam bidang hidrologi yaitu 1. Sebagai pelacak aliran air. 2. Mengidentifikasi kebocoran. 3. Studi sumber air. 3. Pemahaman proses lingkungan. B. Sifat-sifat radioisotop dalam bidang hidrologi yaitu 1. Dapat mudah dilacak. 2. Tidak berbahaya dalam suatu kondisi atau batas tertentu. 3. Kelarutan dalam air. 4. Tidak dapat diserap secara signifikan. 5. Mudah dimanfaatkan dan diaplikasikan. Terakhir yaitu manfaat hidrologi dalam penggunaan radioisotop. 1. Studi pergerakan air. Radioisotop bertindak sebagai sidik jari molekul air untuk melacak bagaimana air bergerak antar sumber air, seperti dari sungai ke danau atau dari air permukaan ke air tanah. 2. Penentuan kecepatan aliran. Dengan menginjeksikan radioisotop seperti Na-24 ke dalam aliran sungai, kecepatan air dapat diukur dengan memantau radiasi yang dipancarkan. 3. Deteksi kebocoran. Radioisotop dapat dilarutkan ke dalam pipa air atau minyak di bawah tanah. Dengan menggunakan pencacah Geiger, deteksi kebocoran dapat dilakukan dengan memantau lokasi radiasi. 4. Studi air tanah. Isotop stabil seperti deuterium, D, dan oksigen 18O digunakan untuk menentukan pola aliran air tanah, sedangkan radioisotop digunakan untuk memahami usia air. 5. Analisis pencemaran. Radioisotop dapat digunakan untuk melacak sumber dan pergerakan pencemar di dalam badan air, membantu dalam memahami bagaimana pencemaran menyebar. Sekian pemahaman kimia hidrologi, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.